Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya di balik setiap helaan nafas ada sebuah rahasia agung yang sering dilupakan manusia. Rahasia yang dulu menjadi jalan para kekasih Allah. Rahasia yang membuat hati para kekasih Allah selalu tenang meski dunia gemuruh. Sebuah zikir yang sederhana, tersembunyi, namun dahsyat, yang mampu membersihkan hati kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa sesungguhnya setiap hela nafas yang keluar masuk dari tubuh kita adalah amanah suci dari Sang Pencipta, sesuatu yang sering terabaikan dalam hiruk pikuknya dunia, terlupakan dalam kepungan rutinitas yang menjemukan. Zikir nafas bukan sekedar lafal yang dilisankan dengan bibir, bukan pula mantra yang dibaca demi keajaiban sesaat, melainkan sebuah perjalanan sunyi ke dalam relung batin terdalam yang menghubungkan roh manusia kepada Sang Pemilik kehidupan. Para kekasih Allah, para arif billah, memandang nafas bukan sebagai kebutuhan biologis semata, melainkan sebagai wahana untuk pulang, untuk senantiasa sadar akan kehadiran Allah dalam setiap detik keberadaan. Ketika kita menarik nafas perlahan menyebut nama Allah di dalam hati, sesungguhnya kita tengah menghirup keberadaan itu sendiri, menyerap zat yang telah menghidupkan seluruh jagat raya ini. Asma Allah adalah nama Allah yang maha gaib, maha tak terjangkau oleh panca indera, maha suci dari segala bentuk dan rupa. Dan ketika nafas dihembuskan dengan bisikan lembut Allah, Allah di dalam dada, disitulah segenap wujud kita, raga kita, roh kita, akal kita, bahkan kesadaran terdalam kita tunduk menyerahkan diri kembali kepadanya. Nafas adalah titipan, dan zikir nafas adalah cara terbaik untuk mengembalikan hakikat itu, untuk menyatakan bahwa kita sebagai manusia fana hanyalah tamu di dunia ini. Praktek zikir nafas ini sangat berbeda dari zikir lisan semata yang sering terjebak dalam pengulangan bibir tanpa makna. Zikir nafas menuntut kehadiran sepenuhnya, kesadaran utuh dalam setiap detik kehidupan. Ia memaksa kita untuk hadir di sini dan sekarang, bukan tenggelam dalam kesenangan masa lalu, bukan pula hanyut oleh bayang-bayang masa depan. Ketika zikir ini telah meresap ke dalam diri, maka pikiran yang biasanya liar akan menjadi jinak, hati yang tadinya gundah akan menjadi teduh, dan roh yang sering letih pun akan mendapatkan istirahatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam laku zikir nafas ini, perlu kita ketahui bahwa nafas yang terhembus dari dalam tubuh kita bukanlah sekedar gerakan fisik biasa. Ia adalah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin. Banyak manusia bernafas, tetapi sedikit yang sadar bahwa setiap helaan nafas membawa titipan rahasia dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, penyucian nafas bukan semata-mata membersihkan paru-paru dari udara kotor, melainkan mensucikan kesadaran agar setiap helaannya hanya dipenuhi oleh ingatan kepada Allah. Inilah langkah awal yang sering dilupakan oleh mereka yang ingin menyusuri jalan makrifat, jalan yang hanya dilalui oleh hati-hati yang terpanggil. Penyucian nafas bermula dari niat yang tulus, sebuah tekad dalam hati yang terucap dalam diam, bahwa mulai detik ini, nafas yang keluar masuk dari tubuh ini hanya untuk mengingatnya, hanya untuk menyebut namanya. Tidak boleh ada kecemasan dunia, tidak boleh ada bisikan syahwat, tidak boleh ada kabut keinginan rendah yang mengotori udara suci yang keluar masuk di dalam rongga dada. Saat kita menarik nafas, kita bayangkan bahwa kita sedang menyerap cahayanya. Dan ketika kita menghembuskan nafas, kita niatkan untuk melepaskan segala sifat yang buruk yang selama ini menghuni relung jiwa, seperti sombong, dengki, tamak, dan lalai. Saudaraku yang dirahmati Allah, para guru Thariqah mengajarkan bahwa sebelum zikir nafas bisa bersemayam di dalam dada,
Seorang salik harus terlebih dahulu membersihkan jiwanya dari was-was. Sebab zikir ini sangat halus. Hanya hati yang bersih yang mampu menampung getaran ilahi yang mengalir lewat zikir Allah. Maka sangat disarankan bagi setiap pejalan rohani untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dalam hati. Bukan karena Allah membutuhkan itu, tetapi karena kita, makhluk yang lemah ini penuh cacat dan alpa. Tidak mungkin zikir nafas menyatu dalam diri yang dipenuhi amarah, dipenuhi iri atau benci. Setiap tarikan dan hembusan harus menjadi sarana untuk melepas semua kegelapan itu. Penyucian nafas adalah awal dari cahaya. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan lewat lisan, namun hanya bisa diraih lewat ketekunan batin yang jujur. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya di balik laku zikir nafas tersembunyi sebuah rahasia besar yang tidak mudah tersingkap oleh mata lahir. Inilah amalan agung yang dipegang oleh para kekasih Allah sejak zaman dahulu. Sebuah zikir yang tidak sekedar melibatkan lidah, melainkan menyentuh hakikat terdalam jiwa. Zikir nafas bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, bukan untuk meraih kekuatan atau keramat, melainkan untuk menyadarkan roh akan siapa dirinya sebenarnya. Setiap kali kita menarik nafas dan melafalkan Allah di dalam batin kita seolah-olah berkata kepada diri sendiri, "Dialah Allah yang Maha Ada, sementara aku tiada." Dan ketika kita menghembuskan nafas dengan lirihnya melafalkan Allah di dalam dada, kita menyatakan, "Hanya kepadamu ya Allah hamba bergantung, dan hanya engkaulah sandaran hamba di dunia dan di akhirat." Inilah jalan sunyi yang tidak dikenal oleh para pecinta dunia, jalan yang diikuti oleh mereka yang telah letih mengejar kebesaran semu, lalu memilih kembali kepada pangkuan ilahi. Setiap helaan nafas adalah saksi janji abadi antara hamba dan Tuhannya. Janji bahwa diri ini bukan milik dunia, bukan milik hawa nafsu, melainkan milik Allah semata. Bagi para kekasih Allah, nafas yang kosong dari zikir adalah nafas yang sia-sia, nafas yang mati, nafas yang akan menjadi saksi kelalaian di hari perhitungan nanti. Maka marilah kita berusaha untuk tidak membiarkan helaan nafas kita berlalu tanpa makna. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga setiap hirup nafas yang kita hembuskan mengandung nama suci Allah, Allah, Allah. Ketika kita menghembuskan nafas sambil melafalkan Allah, roh kita mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya penolong, satu-satunya pelindung, satu-satunya pemberi segala sesuatu. Inilah zikir yang membebaskan hati dari belenggu dunia, meluruhkan rasa takut, menghapus rasa cemas sehingga kita bisa menghadapi dunia dengan dada lapang, dengan senyum yang tulus, dan dengan keyakinan penuh bahwa semuanya telah diatur oleh tangannya yang maha bijaksana. Wallahu a'lamu bishawab.